Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartika Sari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai model saham. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu saham. Saham adalah suatu tanda kepemilikan individu atau kelompok terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud dari saham sendiri adalah selembar kertas di mana pemilik dari kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Model saham dalam PT atau perseroan terbatas terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada saham atau share capital yang berasal dari suntikan dana para pemilik perusahaan. Yang kedua ada laba ditahan atau return earning yang berasal dari akumulasi laba selama tahun berjalan. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada dividen. Sebenarnya saham sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saham biasa atau common stock, yang kedua ada saham prioritas atau preferred stock. Untuk common stock sendiri, ini bisa dinamakan saham yang memiliki resiko yang tinggi karena jika perusahaan mengalami proses likuidasi, para pemilik saham biasa ini mendapatkan dividennya paling akhir setelah pembagian dividen para pemilik saham prioritas. Oleh karena itu, karena dia memiliki resiko yang tinggi, jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami keuntungan atau profit yang besar, maka bagian yang diberikan perusahaan kepada para pemilik saham biasa ini lebih besar pula dibandingkan para pemilik saham prioritas. Yang selanjutnya ada saham prioritas atau preferred stock. Untuk saham ini, jika perusahaan mengalami proses likuidasi memiliki beberapa kelebihan, yaitu untuk para pemiliknya bisa mendapatkan dividennya terlebih dahulu dibandingkan para pemilik saham biasa, sehingga perusahaan akan membagikan dividen-dividen yang menjadi hak para pemilik saham prioritas. Kemudian jika terjadi sisa baru akan dibagikan kembali kepada para pemilik saham biasa. Untuk saham preferred atau saham prioritas terbagi kembali menjadi dua. Yang pertama ada saham prioritas kumulatif dan ada saham prioritas tidak kumulatif. Untuk saham prioritas kumulatif, perusahaan wajib membagikan dividen pada tahun-tahun yang sudah ditentukan. Dan jika perusahaan tidak membagikan dividen pada suatu tahun, maka di tahun berikutnya perusahaan tersebut wajib untuk membagikan dividen di tahun yang belum dibayarkan itu. Yang kedua ada saham prioritas tidak kumulatif. Ini kebalikan dari saham prioritas kumulatif, yaitu perusahaan tidak diwajibkan untuk membayarkan dividen jika pada tahun sebelumnya perusahaan itu tidak membayarkan dividen, sehingga perusahaan tersebut bisa membayarkan dividen pada tahun ini saja dan selanjutnya sisanya akan bisa dibagikan kembali kepada para pemilik saham biasa. Istilah terakhir yang biasa digunakan dalam model saham sendiri adalah treasury stock. Treasury stock sendiri adalah keadaan di mana perusahaan menarik kembali saham-saham yang sudah beredar dalam periode tertentu. Tujuan dari penarikan saham-saham ini adalah yang pertama untuk meningkatkan nilai jual saham, yang kedua bisa untuk dibagikan kembali sebagai dividen, dan yang ketiga bisa untuk ditukarkan dengan surat-surat berharga lainnya. Di sini saya akan membacakan contoh soal mengenai model saham. Yang pertama, transaksi berkaitan dengan model saham milik PT Harum. Tanggal 1 Januari 2017, PT Harum menjual 30.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar sebesar Rp25.000. Saham terjual dengan harga per lembar sebesar Rp28.000. Tanggal 31 Desember 2017, laba yang dihasilkan selama tahun berjalan sebesar Rp200 juta. Dibagikan dividen kas sebesar Rp50 juta.
Tanggal 1 Juli 2018, saham dibeli kembali sebanyak 6.000 lembar dengan harga Rp29.000 per lembar. Tanggal 1 Desember 2018, PT Harum menjual kembali sebanyak 6.000 lembar saham dengan harga Rp32.000 per lembar. Tanggal 31 Desember 2018, laba yang dihasilkan tahun 2017 sebesar Rp350 juta, dibagikan dividen sebesar Rp75 juta. Tanggal 1 Juli 2020, semua saham ditukar dengan saham baru yang nilai nominal per lembarnya sebesar Rp40.000. Buatlah jurnal yang diperlukan dan tentukan posisi ekuitas setiap akhir tahun. Untuk penyelesaiannya, pada tanggal 1 Januari 2017, kas pada sisi debit sebesar 840 juta, akio saham biasa pada sisi kredit sebesar 90 juta, modal saham biasa pada sisi kredit sebesar 750 juta. 840 juta sendiri pada kas didapatkan dari 30.000 yaitu lembar saham yang dijual dikalikan dengan harga terjualnya yaitu 28.000. Dan untuk 750 juta sendiri itu berasal dari 30.000 yaitu lembar saham yang dijual dikalikan dengan 25.000 yaitu nilai nominalnya sehingga didapatkan hasil 750 juta. Tanggal 31 Desember 2017 ada beberapa adjustment. Yang pertama untuk pembagian dividen, yaitu ada dividen di bagian debit sebesar 50 juta, ada kas di bagian kredit sebesar 50 juta. Dan untuk penutupan dividen ada laba ditahan pada sisi debit sebesar 50 juta, ada dividen pada sisi kredit sebesar 50 juta. Untuk jurnal penutupnya, pada bagian debit ada laba rugi sebesar 200 juta, ada laba ditahan pada sisi kredit sebesar 200 juta. Nah, pada akhir tahun itu dibuat kalkulasi ekuitasnya, yaitu ekuitas pada tahun 2017. Ada modal saham senilai 750 juta, ada akio saham senilai 90 juta, ada laba ditahan senilai 150 juta. Ini berasal dari 200 juta dikurangkan dengan 50 juta. Lalu di total ekuitasnya pada tahun 2017 itu senilai 990 juta. Lanjut, pada tanggal 1 Juli 2018 ada modal saham biasa di sisi debit sebesar 150 juta, ada akio saham biasa pada sisi debit juga sebesar 18 juta, dan ada laba ditahan pada sisi debit juga sebesar 18 juta, dan kas pada sisi kredit sebesar 186 juta. 150 juta pada modal saham biasa ini didapatkan dari 6.000 dikalikan dengan 25.000 sehingga ada 150 juta. Sedangkan untuk 18 juta ini berasal dari 6.000 dibagikan dengan 30.000 dikalikan dengan 90 juta sehingga didapatkan hasil senilai 18 juta. Untuk tanggal 1 Desember 2018 ada kas berada pada sisi debit sebesar 192 juta, akio saham biasa berada pada sisi kredit sebesar 42 juta, modal saham biasa pada sisi kredit sebesar 150 juta. Nah, 192 juta ini berasal dari 6.000 dikalikan dengan 32.000 sehingga didapatkan hasil sebesar 192 juta. Untuk tanggal 31 Desember 2018 ada beberapa adjustment juga. Yang pertama untuk pembagian dividen, yaitu ada dividen pada sisi debit sebesar 75 juta, ada kas pada sisi kredit sebesar 75 juta. Untuk penutupan dividen ada laba ditahan pada sisi kredit, ada pada sisi debit sebesar 75 juta dan ada dividen pada sisi kredit sebesar 75 juta.
Yang terakhir, untuk tanggal 31 Desember 2018 ada jurnal penutup, yaitu laba rugi berada pada sisi debit sebesar 350 juta dan laba ditahan berada pada sisi kredit sebesar 350 juta. Seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017, maka dihitung nilai ekuitasnya selama 2018. Untuk model sahamnya sebesar 750 juta, akio saham itu senilai 114 juta, laba ditahan senilai 425 juta, dengan total sebesar 1.289 juta. Untuk modal saham sendiri, 750 juta itu berasal dari nilai 750 juta pada tanggal 1 Januari 2017 dikurangkan dengan 150 juta itu berasal dari tanggal 1 Juli 2018, lalu ditambah lagi 150 juta pada tanggal 1 Desember 2018 dengan total senilai 750 juta. Untuk akio saham itu 90 juta berasal dari tanggal 1 Januari 2017 dikurangkan dengan 18 juta yang berasal dari tanggal 1 Juli 2018 ditambahkan dengan 42 juta berasal dari tanggal 1 Desember 2018 dengan totalnya senilai 114 juta. Dan untuk laba ditahan itu 200 juta berasal dari 1 Desember 2017 dikurangkan dengan 50 juta berasal dari tanggal yang sama, yaitu 1 Desember 2017, lalu ditambahkan dengan 350 juta yang berasal dari tanggal 31 Desember 2018 dikurangkan dengan tanggal 31 Desember 2018 juga senilai 75 juta, sehingga totalnya adalah 425 juta. Lalu yang terakhir ada pada tanggal 1 Juli 2020. Modal saham biasa pada sisi debit sebesar 750 juta, akio saham biasa pada sisi debit juga sama sebesar 114 juta, laba ditahan pada sisi debit sebesar 336 juta. Sedangkan pada sisi kredit ada akun modal saham biasa dengan nilai 1,2 miliar atau 1,2 miliar ini didapat dari 40.000 maksud saya dikalikan dengan 30.000, yaitu dengan total 1,2 miliar. Sekian penjelasan saya mengenai modal saham. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.